Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فأولئك هم ومن يتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dan dilanjutkan dengan salat Jumat ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga ketakwaan kita dan terus meningkatkan ketakwaan kita. Karena itu tema kita pada khutbah kali ini adalah perubahan setelah Ramadan. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istiqamah. Orang yang istiqamah itu ada tandanya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 Allah SWT berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka orang-orang yang mengatakan dirinya sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas agama yang Allah turunkan ini, maka dua tandanya orang itu, mereka tidak takut terhadap masa lalunya dan tidak khawatir terhadap masa depannya, karena semua dia gantungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Muhammad ayat yang ke-17 Allah katakan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang sudah mendapat petunjuk, maka Allah akan terus tambah petunjuknya sehingga dia tambah benar, tambah bagus, tambah meningkat amal salehnya dan bertambah juga ketakwaannya. Makanya inilah misi besar kita, mengapa diperintahkan untuk puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kalian mencapai ketakwaan. Dan ketakwaan itu merupakan jalan menuju surga. Makanya surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintunya adalah Ar-Rayyan, yang dibukakan hanya untuk mereka yang berpuasa Ramadan. Karena itu barakallahu sekalian, kita ingatkan selalu oleh Allah, fa idza faraghta fansab. Kalau selesai mengerjakan satu kebaikan, maka berikutnya kerjakanlah kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika selesai Ramadan, setiap doa-doa mereka sampai 6 bulan ke depan minta supaya diterima amalnya selama Ramadan. Karena Ramadan merupakan puncak amal saleh. Ramadan itu semua kebaikan ada di dalamnya. Makanya mereka begitu bersungguh-sungguh ketika Ramadan. Setelah Ramadan sampai 6 bulan kedua, doanya selalu minta supaya amalan Ramadannya diterima oleh Allah. Nanti kalau sudah masuk 6 bulan berikutnya, mereka berdoa supaya ditemukan dengan Ramadan yang akan datang. Jadi Ramadan ini merupakan pembekalan kita oleh Allah dalam 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Ya, karena itu barakallahu, inilah perubahan-perubahan yang terus harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik dalam 5 hal. Ya, saya batasi 5 hal saja. Yang pertama, tujuan. Ya, jangan sampai salah tujuan. Karena banyak manusia sekarang ini orientasinya cuma duit, jabatan, pangkat. Ya, orientasinya duniawi. Dan ini salah besar. Karena mencapai ketakwaan itu tujuannya untuk masuk surga. Surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Jangan bermalas-malasan. Kalau setelah Ramadan masih bermalas-malasan, berarti orang itu sedang dikuasai oleh setan. Padahal waktu Ramadan setannya dibelenggu. Makanya kita mudah untuk beramal saleh di Ramadan. Setelah Ramadan dilepas lagi. Kalau kemudian terjadi ada orang-orang sholat subuhnya masih ketinggalan, ya, kemudian perilakunya masih nggak benar, dia masih dikuasai sama setan,
berarti Ramadannya perlu dipertanyakan. Karena itu barakallahu, inilah yang harus kita capai dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, mengejar untuk meraih surga yang luasnya langit-langit dan bumi, yang disiapkan hanya untuk orang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak ada jalan menuju surga. Karena Allah menyebutkan begitu, uiddat lil muttaqin, dan begitu ayat-ayat yang lainnya. Ini satu yang harus kita sadari. Hati-hati kamu, jangan sampai salah tujuan. Baik dalam berekonomi, baik dalam berpolitik, baik dalam berkeluarga, baik dalam bermasyarakat, apapun yang kamu lakukan, innamal a'malu binniyat. Niatnya harus benar untuk meraih ridha Allah, supaya meraih surga. Makanya Allah mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Ada ulama besar di Madinah itu ketika menjelaskan ayat ini, dari mulai maghrib sampai isya nangis terus, tidak bisa melanjutkan sampai adzan isya. Surat Al-A'raf ayat 56 ini luar biasa. Makanya jangan kalian membuat kerusakan, maknanya berbuat dosa-dosa, karena itu akan merusak dirimu, merusak keluargamu, merusak masyarakat,mu, merusak negaramu. Dan berdoalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah dengan penuh rasa harap meraih surga dan takut kalau masuk neraka. Begitu harusnya orang itu beribadah. Kita ingin meraih ridha Allah untuk meraih surga itu. Makanya jangan salah tujuan. Yang kedua, jaga kalbumu ini. Jangan sampai kalbumu ini punya keinginan yang negatif, punya keinginan yang enggak benar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara 88:9 Allah katakan, nanti seseorang menghadap Allah tidak berarti lagi harta dan anak nih. Bisa jadi harta dan anak itu akan menjadi beban karena akan dipertanggungjawabkan. Tetapi masing-masing orang akan membawa menghadap Allah dengan kalbu yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari akidah yang rusak, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat daripada ketergantungan selain Allah. Ala ma khalallahu batilu, selain Allah batil. Ketergantungan kita selain Allah batil. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, salatku, ibadah korbanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Bila itu ditujukan selain Allah, batal. Itulah arti syirik kita, ya, menghadirkan amalan kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga kalbumu ini. Yang ketiga, jaga jiwamu ini. Ilmu pengetahuan barat gagal memahami jiwa. Psikologi itu mengatakan jiwa itu ada di otak, bukan. Jiwa itu adalah perpaduan badan dan ruh. Makanya kalau ruhnya lepas, jadilah dia jenazah. Jiwa itu perpaduan itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah meletakkan dalam jiwa manusia ini potensi baik dan potensi buruk. Tergantung orang itu. Bila dia mengembangkan potensi baiknya, namanya tazkiyatun nufus, maka beruntunglah dia, sehingga jiwanya selalu dibawa ke arah yang benar. Tapi ketika kemudian potensi buruknya itu yang kemudian dominan, maka Anda lihatlah orang-orang yang menujunya ke arah maksiat, ke penyimpangan, ke arah apa? Melanggar Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena jiwanya rusak. Kalau bahasa Imam Ghazali rahimahullah, jiwa ini seperti kuda liar. Siapa yang bisa menundukkan kuda liar kalau tidak menjoki dia? Dia stempel tuh kuda, dia akan banting-banting kuda itu ke kanan, ke kiri, ke depan supaya jatuh. Kita pun akan diperlakukan seperti itu oleh jiwa kita itu. Dipontang-pantingkan kita. Tahan, kuatkan, tundukkan jiwamu sampai dia jadi delman. Apa namanya di sini? Delman apa? Itu ke kanan ke kiri dia ngikut. Dokar itu. Sampai kelamaan meninggalkan bangil lupa dokar. Kanan ke kiri itu delman itu, dokar itu sudah tunduk dia. Jiwamu jadikan seperti itu, kendalikan dia.
Jangan sampai dia nabrak-nabrak. Luar biasa. Nah itu. Inilah yang sampai pada saatnya ketika datang malaikatul maut menjemput kita. Maka saat itu malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu yang telah meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu, kata Allah, menjadi hamba-hambaku dan masuklah kamu kepada surgaku. Ini jiwa yang tenang. Artinya jiwa yang sudah maunya ke arah yang benar saja. Yang keempat, kendalikan akalmu. Perubahan akal dari berpikir yang negatif kepada duniawi melulu, coba arahkan untuk memikirkan agama, untuk memenangkan Islam. Ya, karena otak manusia ini menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, dia memikirkan 8 hal. 4 hal tentang akhirat, 4 hal tentang dunia. Tentang akhirat itu, tentang surga itu kayak apa, jalan-jalan menuju surga itu kayak apa, itu yang kemudian dikejar sama dia. Neraka itu kayak apa, dan jalan-jalan menuju neraka itu seperti apa, itulah kemudian dihindari. Itu cara berpikir yang benar itu tentang akhirnya. Dunianya dia mikir bagaimana supaya berhasil menguasai dunia, sehingga dunianya dijadikan kendaraan untuk membela Islam. Dan kemudian bagaimana caranya supaya berhasil menguasai dunia ini. Ini orang berakal nih. Kemudian dia melihat itu orang-orang gagal itu. Dia nggak mau jadi orang gagal secara duniawi. Dan apa saja yang menyebabkan kepada kegagalan, itulah kemudian dia hindari. Itulah orang berakal. Martabikum, inilah akal yang harus kita punyai. 4 dalam pengendalian dunia, 4 dalam pengendalian apa? Akhirat. Jaga itu. Orientasimu ke arah yang benar. Berhasil dunianya, berhasil akhiratnya. Itu baru namanya orang yang benar. Setelah Ramadannya dia kawal itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, perilakunya, sikapnya. Bagaimana sikapnya itu? Dari yang tadinya mungkin sebelum Ramadan banyak perilaku nggak benar. Kemudian Ramadan awal-awal masih kurang semangat. Kemudian kedua dia mulai semangat. Di akhir dia semangat betul. Sampai ada i'tikaf, sampai ada yang sampai menghatamkan Quran sekian kali. Nah itulah yang Allah sebutkan dalam surah Fatir 32. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami, tapi di antara mereka ada yang telah menzalimi dirinya. Muslim tapi perilakunya menyalahi syariat Allah. Ya, perintahnya diabaikan, larangannya malah dikerjain. Atau kemudian yang kedua, yang penting saya baik buat diri saya. Dia sholat berjamaah, dia maunya halal, tapi belum mau sentuhan dengan sunnah, masih bersentuhan dengan makruh. Ini kedua. Adapun yang ketiga, sabiqum bil khairat, mereka yang sudah nggak mau lagi yang sia-sia, maunya yang wajib dan sunnah, dia pegang betul. Kemudian dia bergerak ke arah itu. Ini perilaku yang sudah benar. Setelah Ramadan ini, bagaimana kita bawa diri kita ke arah sikap yang benar itu. Dengan demikian saudara sekalian, maka inilah yang harus perubahan kita lakukan, istiqomah setelah Ramadan dalam 5 hal ini. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan apa tadi? Tambah hidayahnya, tambah kuatkan ketakwaannya. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Maidah 82 Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketakwaan kita itu bukan cuma kita hanya berbuat kebaikan, tetapi bagaimana kita menghadapi kebatilan dan kejahatan. Allah menginformasikan kepada kita, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan temukan manusia-manusia yang benci kepada orang beriman, yang paling benci kepada orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Orang Yahudi ini sekarang menguasai barat. Orang musyrik ini menguasai timur. Kalau bahasa
politiknya namanya bipolar. Indonesia dikuasai oleh asing dan asing. Asing di belakangnya Yahudi, asing di belakangnya apa? Musyrikin itu. Dan mereka takut dengan kekuatan yang ketiga, yaitu kekuatan Islam, namanya tripolar. Ini yang mereka takutkan, makanya mereka berusaha melakukan dua hal. Dan saya baca dari kajian-kajian Rand Corporation yang dilakukan oleh lembaga penelitian Amerika yang melibatkan ribuan para penelitinya. Mereka sekarang sedang merusak umat Islam supaya jadi kekuatan dengan dua hal. Yang pertama, melakukan modernisasi Islam. Maksudnya apa? Mereka akan bikin Islam ala Amerika, Islam ala Nusantara, ada Islam ala Arab, Islam warna-warni, untuk melumpuhkan arti Islam itu sendiri. Yang kedua, memecah belah umat ini. Antum lihat kan? Partai ini pecah, kelompok ini pecah, lembaga ini pecah, di masjid pecah. Mereka suka kalau umat Islam ini pecah. Karena itu sadari itu kerja-kerja musuh Islam. Dan antum lihat apa yang terjadi mulai tanggal 26 Ramadan kemarin. Bagaimana para Zionis Yahudi itu dengan congkaknya, dengan kejamnya melakukan agresi ke Masjidil Aqsa, tempat suci bagi umat Islam yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Kemudian mereka membunuh, menembaki, menyakiti, menangkapi kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan di Baitul Maqdis itu. Ditambah lagi mereka kemudian menyerang ke Gaza. 100 lebih yang terbunuh. Sampai semalam penyerangan-penyerangan ke Gaza terus mereka lakukan. Meskipun di dalam Israel karena dikirimnya skut oleh Al-Qassam, para mujahidin di Gaza, kata mereka kami baru mengeluarkan tenaga kami baru 5%. Ya, Masya Allah mereka masih punya kekuatan 95% untuk menghadapi Yahudi itu. Karena Yahudi ini penuh dengan makar. Tetapi kemudian sebenarnya tidak seimbang kekuatan itu. Karena backup Yahudi ini dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, dari Barat itu. Karena mereka sudah bangun sekian lama. Dan sekarang justru dirangkul negara-negara Muslim seperti Emirat dan semacamnya itu, untuk menguatkan gerakan Yahudi dan melemahkan perlawanan umat Islam. Dan inilah yang kemudian pertanyaannya, kita sebagai umat Indonesia ini apa kewajiban kita ini kepada saudara kita yang mengalami derita seperti itu? Kalau kita tidak bela mereka, satu kali mereka akan menghajar kita juga. Karena itu barakallahu paling tidak dua hal. Kita mengumpulkan dana untuk membantu mereka, untuk kemanusiaan. Alhamdulillah, sekedar contoh tahadduts bin ni'mah, keponakan istri saya dalam 2 hari bisa mengumpulkan 4 miliar untuk membantu Palestina. Saya yakin antum semua punya potensi untuk itu. Ayo kita kumpulkan semampu kita, kita bantu mereka. Ini batas minimal. Kemudian hari ini saya serukan kepada banyak pihak untuk melaksanakan sholat dengan qunut nazilah. Sunnah qunut nazilah itu adalah 5 waktu, ya, 5 waktu yang kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat selama sebulan sampai derita umat itu kemudian menjadi pergi. Allah berikan pertolongan. Ayo kemudian kita laksanakan sholat dengan apa? Dengan qunut nazilah. Bukan di sini aja, nanti di masjid-masjid, di musola-musola, atau kemudian mereka yang punya sholat ketinggalan sholat di rumah, sholatlah dengan qunut nazilah. Karena itu sunnah. Ya, dengan demikian saudara sekalian, paling tidak gugurlah kewajiban yang ada pada kita kepada saudara kita yang ada di Palestina itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'inana 'ala ta'atik wa tuballighuna jannatak. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dammir al-yahud al-ghasibin المعتدين على الأمة الإسلامية في فلسطين. اللهم دمرهم شر تدمير. اللهم عليك بهم. اللهم ثبت المجاهدين عليهم. اللهم انصر المجاهدين عليهم.
Allahumma ij'alna mimman yansuruhum bima nastati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma qawwina biquwwatika ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah inna salata kana alwina kitabun mawquta. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. قيموا صفوفكم تراصوا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك يا قوي المتين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم طهر مسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب ويا سريع الحساب. اللهم اهزم اليهود. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي المتين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم اجعلهم من الصابرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم يا سميع الدعاء اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام هذا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب دعاءنا يا رحمن. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا يا رب العرش العظيم. اللهم استجب دعاءنا يا رب العرش الكريم. إخواننا يا رب إخواننا في فلسطين يا الله وما النصر إلا من عندك. اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم يا رب استجب دعاءنا يا رب ولا تردنا يا رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين ولك نصلي ونسجد فتقبل منا يا رب، فتقبل منا يا رب. اللهم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.